Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nurul Aini dengan NIM 221560, Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penilaian tugas hukum perikatan yang diampu oleh Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tuntas tentang perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang diberikan oleh pembuat undang-undang berdasarkan bentuk yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun syarat syah perjanjian adalah yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat diri, yang kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak, yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Apa saja sih jenis-jenis perjanjian khusus? Perjanjian khusus terdiri dari beberapa jenis yang akan kita bahas tuntas. Yang pertama, perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan. Yang kedua, perjanjian tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Segala apa yang dapat dijual dapat pula menjadi bahan tukar menukar. Yang ketiga, ada perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya dalam kurung penyewa untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Keempat, ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang kelima, ada perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian di mana pihak satu menerima sesuatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya. Dan yang keenam, ada perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikannya. Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Ketujuh, perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kedelapan, ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian atau deeding adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Dan yang sembilan, persekutuan. Persekutuan atau matchcap adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama dengan maksud untuk membagi keuntungannya yang diperolehnya. Kesepuluh, ada perkumpulan. Suatu perkumpulan hanya akan terikat apabila ia mendapat manfaat dari perbuatan anggota itu atau jika perbuatan tersebut disahkan oleh rapat anggota. Dan yang ke-11, penghibahan. Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menerima penyerahan itu. Yang ke-12, ada pemberian kuasa atau escaping adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ke-13, penanggung hutang atau box talk adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Kesimpulan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.